doktrin Tritunggal adalah doktrin yang sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, ketika kita belajar doktrin Tritunggal, maka kita harus memiliki sikap yang baik dan benar. Sikap apa saja yang harus kita miliki saat belajar doktrin Tritunggal? Mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru. Sikap yang benar dalam mempelajari Tritunggal ini penting. Kalau sikapnya salah, maka kebenaran akan luput dari kita. Terus bagaimana kita sikap yang benar? Pertama, harus tetap ada penghargaan yang tinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah. Allah itu misteri, sangat misteri bagi kita. Dia unik, karena itulah maka kita waktu mau belajar doktrin Tritunggal harus sadar Allah itu penuh dengan misteri dan unik. Maka saya yang mau belajar tentang dia itu harus menghargai sisi misteri dan sisi keunikan Allah itu. Ya. Seorang namanya Robert Crossley, dia bilang begini, Allah yang dapat dipahami seluruhnya adalah bukan Allah. Ya. Reformator Kristen Martin Luther pernah bilang begini, Deus Revelatus masih tetap merupakan Deus Abconditus. Maksudnya Allah yang dinyatakan masih tetap merupakan Allah yang tersembunyi. John Calvin bilang memandang Allah itu sama seperti kita lihat bulan dulu. Kita hanya lihat sisi ini saja. Sisi belakangnya tetap gelap bagi kita. Jadi memang Allah itu sebenarnya tidak bisa kita pahami, tapi bersyukurnya kita hanya bisa mengenal Allah kalau dia memperkenalkan diri. Nah, dia memperkenalkan diri itu lewat banyak cara. Pertama misalnya lewat ciptaan. Maka waktu kita lihat ciptaan, kita kenal Allah. Misalnya, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh guru ku dengar. Waktu saya lihat bintang-bintang dan guru-guru, saya jadi kenal Allah. Aku memuji kebesaran-Mu. Oh, berarti lihat bintang, saya bisa melihat kebesaran Allah. Maka Allah menyatakan diri lewat ciptaan-ciptaan. Tapi Allah juga menyatakan diri lewat Alkitab. Maka Alkitab itu adalah salah satu wahyu Allah. Maka melalui Alkitab Allah menyatakan diri. Tapi biarpun demikian, kita menyadari bahwa biarpun Alkitab sudah diberikan, tapi tidak semua hal diberikan, kan? Itu yang kemarin saya khotbah, ada orang tanya, Pak, di planet Jupiter sana ada alien. Masalahnya Alkitab tidak pernah ngomong. Ada banyak hal yang Alkitab ditulis bukan untuk menjawab segala macam keinginan tahuan kita yang aneh-aneh. Pak, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, bagaimana Pak? Apa kita makan tidur saja? Ya kan? Ini seandainya, padahal ini kan sudah terjadi. Di bawah seandainya bagaimana kita mau tahu itu? Ya. Nah, kita banyak sekali hal yang kita ingin tahu. Tapi Alkitab tidak ditulis untuk menjawab segala macam kita. Pak, Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti airnya diciptakan atau tidak, Pak? Karena waktu penciptaan, roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Saya ini terjun dalam pelayanan tanya jawab, ini sudah dari tahun 2004. Ya, 2004, tanya. Karena dari situlah saya belajar. Jadi, kalau orang bertanya, saya senang juga. Tapi kalau ada orang bertanya dan saya tidak bisa jawab, itu saya senang. Kenapa? Karena kalau saudara tanya semua, saya bisa jawab. Semua artinya tidak ada penambahan pengetahuan apa-apa bagi saya. Penambahan pengetahuan bagi saudara, bagi saya tidak. Tapi begitu tanya, lalu saya tidak tahu, iya ya, apa ya? Nah, lalu saya mulai belajar. Buka Alkitab, baca, cari tafsiran apa, lihat bahasa asli. Oh, begitu. Sekarang saya dapat tambahan pengetahuan. Ya, tapi tidak semua hal kita diberitahu. Karena itulah maka kebenaran tentang Allah, biarpun sudah dinyatakan dalam Alkitab, tapi tidak semua kebenaran tentang Allah dinyatakan dalam Alkitab. Ada hal-hal yang tidak dinyatakan sehingga pengertian kita tentang Allah itu tidak bisa mencakup seluruh 100% pengertian tentang Allah. Kita bisa memahami secara potensial 100% kebenaran tentang Allah yang dinyatakan dalam kitab suci. Itu bisa.
Tapi yang tidak dinyatakan itu kita bisa tidak tahu. Karena itu belajar tentang Tritunggal itu harus tetap menghargai. Waktu saya tidak mengerti, harus tetap menghargai. Ya, Michael de Millenos bilang, kita akan dapat menjunjung Allah lebih tinggi jikalau kita mengetahui bahwa Allah itu tak dimengerti dan berada di luar jangkauan pengertian kita. Ya Tuhan, aku tahu Engkau di luar pengertianku. Itu malah menjunjung Allah. Menempatkan dia di tempat yang begitu tinggi waktu kita sadar bahwa pikiran kita tidak sanggup mencapai dia. Kedua, iman harus mendahului pengertian. Itulah sebab saya bilang tadi ya, orang kalau belum percaya lalu suruh belajar Tritunggal supaya percaya itu tidak bisa, sulit. Ya. Nah, tapi dengan orang beriman, Roh Kudus diberikan, Roh Kudus mencerahkan pikiran, maka dia bisa mengerti. Seorang pemikir besar Kristen yang namanya Anselmus dari Canterbury, dia pernah bilang, I believe in order to know, do not I know in order to believe. Aku percaya supaya aku mengerti, dan bukan aku mengerti supaya aku percaya. Dalam banyak hal, saudara harus mengerti baru percaya. Misalnya dalam waktu saya mau menginjili saudara, atau si bapak minta, ini katakanlah orang non-Kristen, saya mau injili, saya mesti jelaskan dulu tentang Injil. Bapak harus ngerti dulu, baru bapak percaya. Kalau bapak bilang percaya tapi belum ngerti, terus percaya apa? Dalam banyak hal, orang harus mengerti baru percaya. Tapi ada hal-hal tertentu yang melampaui akal, itu justru percaya baru mengerti. Karena kalau kita tunggu Tritunggal, saya percaya, saya ngerti Tritunggal baru saya percaya, nanti dunia kiamat kamu belum percaya. Ya, seorang ibu, waktu anaknya mau ke sekolah dia siap susu sapi, taruh di meja. Anaknya pergi ke sekolah tidak minum, besoknya ibunya siap lagi, tidak minum lagi, besoknya ibunya siap lagi tidak minum. Akhirnya si ibu panggil, nah, ibu nih siap susu sapi buat kamu, kenapa kamu tidak minum? Dia bilang, Bu, saya tidak akan pernah minum susu sapi sebelum saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Ini ibu mau jelaskan juga susah, tidak ngerti. Nah, walaupun kau tidak mengerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, minumlah. Karena itu mama tahu itu berguna bagi kamu. Nanti baru kamu cari untuk mengerti. Tapi sekarang minum dulu lah. Karena ini penting. Nah, begitu juga Tritunggal itu ya. Butuh kepercayaan. Nanti Tuhan tuntun pada pengertian. Tapi kalau tunggu mengerti, apalagi mengerti 100%, baru percaya. Percayalah sampai Tuhan Yesus datang. Tidak akan percaya. Awet Tozer. Ini Awet Tozer ini membuat buku tentang Allah yang tipis tapi hebat sekali. Pemahamannya sudah diterjemahkan ke Indonesia, mengenal yang Maha Kudus. Waktu dia bahas khusus bab tentang Tritunggal, dia awali dengan doa. Semua pembahasan Tozer tentang topik apa saja tentang Allah selalu diawali dengan doa. Waktu dia bahas Tritunggal, doanya begini. Tuhan, dilema yang kami hadapi besar sekali. Di hadirat-Mu kami patut berdiam diri, tapi kasih bergelora di hati kami, memaksa kami untuk berbicara. Seandainya kami berdiam diri, maka batu-batu akan berseru. Namun apabila kami harus berbicara, apa yang harus kami katakan? Ajarlah kami untuk mengetahui apa yang belum kami ketahui. Karena tidak ada manusia yang dapat mengetahui hal-hal tentang Allah. Hanya roh Allah yang dapat. Apabila akal tak berdaya, perhatikan kalimat ini penting. Apabila akal tak berdaya, biarlah iman menyangga kami. Dan kami akan berpikir bahwa kami sudah percaya. Bukan supaya kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau begitu, maka di sini kita perlu belajar, kita akan belajar, tapi iman sebenarnya sudah ada di dada kita kepada Tritunggal. Sekarang kita mau belajar untuk mengerti bagaimana memahami teks-teks Alkitab tentang itu, dan juga bagaimana kita menjawab serangan-serangan orang terhadap iman yang paling fundamental di dalam kekristenan ini. Demikian penjelasan dari
Pak Pendeta Esra Soru. Jadi sikap yang baik dan benar saat kita belajar doktrin Tritunggal adalah: pertama, kita harus memiliki penghargaan yang tinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah. Kedua, iman harus mendahului pengertian. Kiranya penjelasan ini dapat menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.